Pemirsa, di tengah sulitnya rakyat mempunyai rumah, anggota DPR 2024-2029 mendapat tunjangan rumah yang jumlahnya fantastis. Tunjangan itu dinilai membebani anggaran negara. Juga yang sulit diselesaikan yaitu masalah banyaknya tikus, dan yang paling parah adalah berkaitan dengan rayap. Soal tikus ini kan soal kebersihan. Jangan-jangan penghuni rumah itu memang memelihara begitu banyak kotoran sehingga mengundang banyak tikus gitu ya. Alih-alih memperbaiki rumah dinas yang masih layak tinggal, DPR justru berencana memberikan tunjangan perumahan bagi anggota DPR periode 2024-2029. Tunjangan itu dinilai tidak efisien dan akan membebani anggaran negara. Anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang nilainya mencapai 30 hingga 60 juta rupiah per bulannya. DPR beralasan kondisi rumah dinas di Kalibata maupun Ulu Jami sudah tidak layak tinggal. Cukup masuk parah gitu ya. Nampak di depan, kalau dari depan, dari pasar depan hanya kelihatan memang sedikit kusam ya. Tapi kalau sudah lihat dari dalam, ada beberapa problem yang tadi teman-teman semua lihat berkaitan dengan bocoran akibat atap gitu ya. Kemudian juga banyak rembesan kerusakan akibat plumbing, pemipaan yang sudah cukup tua memang. Keluhan yang utama sebenarnya di samping bocoran dan kerusakan plumbing dan juga saluran, macetnya saluran gitu ya. Hal lain lagi tambahan mungkin ini juga yang sulit diselesaikan yaitu masalah banyaknya tikus, dan yang paling parah adalah berkaitan dengan rayap. Sejumlah kalangan mengkritik rencana DPR mengalihkan fasilitas rumah jabatan anggota menjadi tunjangan perumahan. Pasalnya belum ada alasan mendesak dan sebenarnya ada anggaran pemeliharaan untuk memperbaiki kerusakan rumah yang ada. Belum ada yang merasa bahwa pindah atau ganti ketunjangan perumahan itu sesuatu yang sangat mendesak gitu ya. Bahwa kemarin dinarasikan oleh Sekjen gitu bahwa rumah sudah tidak layak, ada banyak tikus. Kalau soal tikus ini kan soal kebersihan. Jangan-jangan penghuni rumah itu memang memelihara begitu banyak kotoran sehingga mengundang banyak tikus gitu ya. Lalu rayap itu juga saya kira sesuatu yang kemudian bisa diatasi dengan dana pemeliharaan gitu ya. Atap bocor itu juga sama gitu ya. Jadi saya kira belum ada alasan yang sangat mendesak atau urgent yang membuat kita kemudian harus memutuskan anggota DPR 2024-2029 ini harus pindah dari rumah dinas. Ironisnya masih ada 41 juta orang di Indonesia generasi sandwich yang sulit mempunyai rumah. Lebih dari separuhnya adalah generasi milenial, 26% Gen Z dan sisanya adalah Gen X. Hal ini diungkapkan dalam analisis Pinhome dan YouGov bertajuk Langkah Generasi Sandwich Menuju Kepemilikan Properti. Generasi sandwich adalah sebutan untuk seseorang yang harus menanggung biaya hidup dari 3 generasi di keluarganya, yakni orang tua, diri sendiri, dan anaknya. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.